أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون إن الذين saestuna jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina wa amilu jeung marigawe itu ladina as-solihati kana amal soleh kana anu saroleh kana amal soleh wa akhbatu sareng khobat ihbat itu ladina rendah tunduk sakanu tegesna tentrem itu ladina watma'anu jeung tegesna tentrem itu ladina tumakninah tenang au anabu atawa baralik itu ladina. Jadi makna ahbatu teh sakanu watma'annu atanapi anabu sakanu tenang watma'annu tentrem atanapi wa anabu maknana teh balik itu ladina ila rabbihim karobna itu ladina ahbatu tetina ihbat tina khobato jadi khobata jadi ahbatu maknana ihbate wa huwa al khusyu'u wal khudu khusyuk sareng kudu khusyuk teh fokus kudu teh tunduk tiasa dimutaadikeun ku lam ahbatu lillah tiasa dimutaadikeun ku ila ahbatu ila rabbihim
tiasa ahbatu li rabbihim tiasa ahbatu ila rabbihim. Upami dimuta'adikeunana ku lam ahbatu li rabbihim maknana khosya'a khodo'a maknana teh khusyuk sareng kudu. Upami dimuta'adikeunana ku ila maka maknana itma'anna sakana. Mataku Syekh Jalaluddin As-Suyuti dimaknaan sakanu wat ma'anu atanapi anam baralik. Innal ladina saestuna jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina wa amilu sareng mari gawe itu ladina as-solihati kana amalan-amalan anu soleh wa ahbatu sareng ihbat itu ladina sakanu tegesna tenang itu ladina wat ma'anu sareng tentrem itu ladina au anabu atawa baralik itu ladina hatena ila rabbihim karobna itu ladina. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ulaika eta ari itu ladina amanu wa amilus solihat ashabul jannati eta ashabul jannati eta para penghunina sorga bakal jadi para penghuni sorga eta anu ngabarogaan sorga bakal disimpen di sorga ditempatkeun salamina sehingga seolah-olah jadi pemilikna. Hum ari itu ulaik fiha di itu jannah khaliduna eta anu langgeng kabeh. Allah parantos netepkeun jalmi nu dilebetkeun ka sorga engke di akhirat moal dikaluarkeun deui. Moal aya jelema geus di sorga bijil deui. Beda jeung neraka. Di neraka mah aya nu abadi, aya anu bijil deui. Manusia masuk neraka lamun kafir, musyrik, maka eta mah abadi. Lamun jelema asup neraka tapi masih ada iman sekalipun setimbang biji sawi, tapi banyak dosa maka dimasukkan ke dalam neraka tapi suatu saat akan diangkat kembali. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami hal yastawiyani mathala afala tadzakkarun. Masalul fariqaini ari perumpamaan dua golongan sifatul fariqaini tegesna sifatan dua kelompok al-kufari tegesna kelompok kafir wal mukminina sareng kelompok mukminin.
Kal a'ma eta teu beda seperti anu lolong wal asomi jeung anu torek. Hadza ari ieu kal a'ma wal asom masalul kafir. Eta sifatan kafir, perumpamaan kafir. Wal basiri wasami jeung anu ningali sareng nu ngadangu. Hadza ari ieu basir wasami masalul mukmini eta perumpamaan mukmin, gambaran mukmin. Alias tawiyani naha akur itu parikoin. Nu lolong jeung nu torek akur jeung anu ningali bari ngadangu. Naha anu lolong sami jeung nu torek anu lolong sami jeung anu ningali, anu torek sami jeung nu ngadangu. Henteu. Alias tawiyani naha akur itu parikoin masalah naonana masalan sipatanana perumpamaanana. La henteu moal ayat jalmi anu ngakurkeun antara nu lolong jeung nu ningali, nu ngadenge jeung nu torek. Apala tadzakkaruna tuluy naha henteu meunang peringatan aranjeun kabeh. Fihi eta tetep dina itu apala tadzakkarun idghamu ta'i asana mata tadzakkarun. Idghamu ta'i ari ngaidghamkeun tapil asli dina asalna pidali dina dal. Eta ta'iduna tegasna tuluy naha henteu meunang pitutur aranjeun kabeh. Ayat 23 sareng 24. Dina ayat anu ka-18 dugi ka-22 Allah ngajelaskeun kelompok manusia dolim. Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiban. Adakah yang lebih dolim? Artinya tidak ada yang lebih dolim daripada orang yang telah berbuat dusta kepada Allah. Seueur gambaran dusta ke Allah, berbohong kepada Allah. Ada berbohong kepada Allah, berbohong kepada Rasul, ada membohongkan Allah, membohongkan Rasul. Mendustakan Allah artinya tidak percaya kepada Allah. Mendustakan Rasul artinya tidak percaya kepada Rasul. Ada berdusta kepada Allah, dia percaya adanya Allah, tapi dia menisbatkan sesuatu kepada Allah di mana sesuatu itu tidak dinisbatkan oleh Allah untuk zat Allah. Berdusta kepada Rasul, dia percaya atas kebenaran Rasul, tapi dia mengatakan sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul. Allah ngadawuh padahal henteu. Rasul ngadawuh padahal henteu.
Nah, itu berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasul. Atau menisbatkan sesuatu yang sesungguhnya Allah Maha Suci dari sesuatu itu dan Allah menolaknya. Untuk dinisbatkan sesuatu itu kepada Allah. Allah ngadawu, lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhid walada, dan Allah tidak pernah menjadikan seorang putra. Allah tidak punya putra. Allah tidak membutuhkan putra. Allah tidak menjadikan seseorang jadi putra Allah. Allah menolak adanya nisbat wiladah, waladah, ya, waladiyah kepada Allah, adanya putra untuk Allah. Walam yakul lahu syarik, dan tidak ada bagi Allah serikat. Tidak ada yang layak disejajarkan dengan Allah yang mempunyai hak sama seperti Allah, di mana hamba wajib memperlakukannya seperti memperlakukan Allah. Nah, tidak ada. Kemudian sesuatu yang tidak ada itu dinisbatkan kepada Allah, berarti dia berbohong. Allah menyatakan tidak ada seorang pun yang paling dolim, yang lebih dolim daripada orang yang berani berdusta kepada Allah. Ya, jadi orang yang mendustakan Allah dolim, sama banyak adam. Jadi paling dolim, paling dolim. Dalam Quran coba hitung kalimat waman adlamu ayat seberahiji. Nah, salah satu di antara makhluk yang paling dolim itu yang tidak ada bandingan kedolimannya adalah yang berani berdusta kepada Allah. Binisbati syariki wal waladi ilaihi, dengan menisbatkan adanya serikat atau anak kepada Allah. Pokoknya menisbatkan sesuatu yang dimana Allah itu maha suci dari sesuatu itu. Dan Allah telah menyatakan bahwa Allah itu tidak menjadikan sesuatu itu. Putra, sarik, sohib tebojo. Nah, itu nuku Allah ditolak, nuku Allah ditiadakan. Kemudian orang mengatakan bahwa Isa anak Allah atau Uzair anak Allah, berhala serikat Allah, Maria atau Maryam istrinya Allah. Nah, itu berdusta. Tidak ada yang lebih dolim daripada orang yang berani berbuat dusta kepada Allah. Dengan menisbatkan sesuatu yang oleh Allah sudah dinyatakan bahwa sesuatu itu mustahil untuk Allah. Kemudian mereka menisbatkan sesuatu itu kepada Allah. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Orang seperti itu, mereka itu akan dihadapkan kepada Allah di hari kiamat, di tengah-tengah seluruh makhluk. Untuk apa? Bukan untuk dihargai, bukan untuk dijadikan tamu kehormatan, tapi ditampilkan di hadapan Allah padihatan, untuk diperlihatkan kejelekannya, padihatan dibolekerkeun kagorenganan. Oge pikeun dirusak,
dinding penghalang kebusukanana. Jadi yu'radun diasongkeun, dipintonkeun, ditayangkan, dihadapkan kepada Allah bukan untuk disambut, tapi untuk dibuka seluruh kejelekannya. Arodo padihatin wahati satrin, yaitu ditampilkan untuk dibuka segala kejelekannya dan dirusak seluruh tutup yang menutupi kejelekannya. Wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Dan pada saat itu para saksi, diantaranya malaikat, banyak para nabi di akhirat akan menjadi saksi, malaikat jadi saksi, orang-orang soleh jadi saksi, bahkan orang kafir pun jadi saksi atas kekufuran para pemimpinnya. Kan di akhirat akan saling laknat, akan saling laknat. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yarul ladzina dolamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha sadidul iqab. Yauma tarol mu'minina yauma yaqulu pangmagaman kan walau yarul ladina dolamu idyarawnal adaba annal quwata lillahi jami'a wa annallaha sadidul adab idtabarra alladina tubi'u minal ladina taba'u wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina taba'u law anna lana karota. Eta teh secara tidak langsung pengikut-pengikut orang kafir, manusia-manusia yang di dunia mengikuti para penguasa walaupun dalam kekufuran, mereka tidak mau mendapatkan ancaman dari penguasa sehingga tunduk patuh kepada penguasa, namun penguasanya penguasa yang menolak hukum Allah. Di dunia mada dijunjung tinggi, tapi setelah di akhirat mereka saling melaknat. Nah, maka yang menjadi saksi di akhirat itu banyak. Saksi atas kekufuran manusia kepada Allah, saksi atas kedustaan manusia kepada Allah, bahkan kulitnya sendiri, anggota tubuhnya sendiri itu akan menjadi saksi. Nah, para saksi itu yang diantaranya malaikat. Kan malaikat punya tugas lagi jadi saksi di akhirat, menyaksikan untuk para nabi bahwa para nabi sudah menyampaikan risalah dan nubuah Allah, menjadi saksi bagi orang kafir bahwa orang kafir telah mendustakan para rasul. Mata saksi teh aya anu li aya anu ala, aya mashhud lah, aya mashhud aleh. Mashhud lah artinya orang yang mendapatkan keuntungan dengan saksi, dengan adanya persaksian. Para rasul dengan adanya malaikat menjadi saksi di akhirat yang akan menyaksikan di hadapan Allah bahwa para rasul menyampaikan, nah itu mashhud lah. Karena dengan persaksian malaikat para rasul diuntungkan.
dengan disaksikannya bahwa para rasul telah menyampaikan risalah. Malaikat pun menjadi saksi atas orang kafir, tapi alal kafir, jadi masyhud alaih. Orang kafir itu manusia yang mendapatkan kerugian karena adanya persaksian malaikat. Karena malaikat mempersaksikan bahwa mereka mendustakan para nabi dan rasul. Allah berfirman, wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Para saksi yang terdiri di antaranya para malaikat itu akan berbicara nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Apa isi pembicaraan para saksi itu? Malaikat itu yang menjadi saksi. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka itu maniftaro 'alallahi kadiban itu. Mereka itu adalah orang yang berdusta kepada Rabb-nya. Ka Allah wani ngabohong. Orang ngabohong we ka indung ka bapa coba. Ka indung ka bapa berani berdusta komo ka babaturan. Ya. Ka babaturan wani berdusta komo ka musuh. Itu. Ini orang berani berdusta kepada Allah. Coba bayangkan. Betapa jahatnya orang yang berdusta kepada ibu bapaknya saja. Itu kan jelek. Rapli sok ngaos, sok ketupa. Taran tara ketupa. Padahal osok misalkan. Itu kan berdusta. Osok pabit sok nundutan. Kapeng-kapengan seueur kapengna. Nah, orang berdusta kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada saudaranya, kepada temannya, kan itu. Kalau orang yang didustai itu tahu, maka mereka tidak akan percaya lagi. Ini Allah yang menciptakan, didustai, bukan didustakan lagi, didustai. Didustakan maka tidak dipercaya, didustai, berbuat bohong kepada Allah. Nah, oleh malaikat itu dipersaksikan haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Allah tidak butuh saksi karena Allah menyaksikan langsung. Matakunu fi sa'nin wa matatslu minhu min qur'anin wala ta'maluna say'a illa kunna alaikum syuhudan idtufiduna fi. Kan gitu surah Allah di surat Yunus. Wa ma kunta fi sya'nin, tidaklah engkau Muhammad berada dalam satu keadaan. Wa ma tatslu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau membacakan sebagian daripada Quran. Wala ta'maluna syai'an, dan tidaklah kalian semua itu melakukan sesuatu illa kunna alaikum syuhudan idtufiduna fi, kecuali kami Allah. Kami Allah yang Maha Agung menyaksikan kepada kalian ketika kalian berada dalam perbuatan itu, ketika kalian melakukannya itu. Jadi tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh makhluk ini, segenap makhluk, kecuali Allah menyaksikan. Jadi Allah tidak butuh saksi. Kenapa harus ada saksi? Nah, inilah maha bijaksananya Allah. Walaupun Allah tahu, Allah menyaksikan, tapi Allah tetap memanggil saksi, gitu, menjadikan saksi. Supaya orang yang disaksikan, yang dipersaksikan, ini yang pihak dipersaksikan itu kan dua, masyhud lah, masyhud alaih. Kalau masyhud lah, biasa-biasa saja jelema di beri keuntungan dengan saksi kan.
kalaupun tidak ada saksi kan nggak masalah, tapi lamun jelema disalahkan, lamun eueuh saksi mah kan sok ngotot. Itu sifat manusia. Allah tidak butuh saksi, tapi manusia di dalam menerima keadilan hukum Allah, di mana mereka mendapatkan sanksi dari kesalahannya, nah itu suka berdusta. Maka Allah mengajukan atau menghadirkan saksi. Bahkan komplit saksi nepikeun ka naon kulitna jadi saksi kan. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, tangan mereka yang ngomong, kaki mereka yang menjadi saksi atas semua perbuatan. Kenapa? Karena manusia itu ketika mendapatkan sanksi, jarang manusia jujur, jarang. Sok di dunia dispugu salah disanksi pasti bikin alasan. Jarang orang mengatakan, ya aku terima, aku salah, aku siap disanksi. Jarang. Maka di hadis Riyadhus Shalihin kemarin ketika ada seorang wanita Juhainah, ya, itu datang karena melakukan zina dan hamil, Rasul menyatakan kepada walinya, uruslah dengan baik, ketika melahirkan bawalah kepadaku. Setelah melahirkan dibawa kepada Rasul, dirajam, meninggal dunia, ya, Rasul sholat terhadap jenazahnya. Umar mengatakan, apakah engkau baginda Rasul melakukan sholat kepadanya pada dia berzina? Rasul mengatakan, siapa yang lebih istimewa daripada orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah demi diampuni oleh Allah? Demi Allah, kalau dia itu setelah bertobat, yang kalau tobatnya dibagikan cukup bagi lebih dari 70 orang ahli Madinah. Tobatnya itu mahi lamun dibagikan ke 70 jelema nu berdosa, tobatnya wanita itu cukup. Ya. Jarang kan orang seperti itu menyerahkan diri karena salah. Ya. Di bumi misalkan Debi, naon Nuri kabeh araya. Tulis aya sesuatu. Ya ku saya. Kabeh muka nu ngaku ge anu rumasa ge pan teu ngaku nya. Ngalak we heula. Yo, sebisa-bisa. Mun geus teu bisa kakara. Kan? Jarang orang itu. Padahal kalau kita mengakui kesalahan beres. Yang enggak beres itu ada masalah, di mana orang yang punya masalah enggak mau mengakui masalahnya. Lamun mengakui mah beres. Ya kusaha ku abdi. Tuh, geus kan cukup selesai. Ya kusaha duka. Kabeh duka ditanya pan jadi panjang nanya oge. Kusaha? Ku ente henteu, ku ente henteu, ku ente. Ngomong kitu mah ku abdi. Enggak kan selesai mau nanya deui mah nanya ge panjang. Ya beuh nu ngaku ujungna teh. Oh, berarti aya setan meureun nya. Tuh. Ku abi ketang. Sekarang aku. Sieun disebut setan. Coba kalau mengakui dari awalnya selesai kan. Tidak banyak masalah udah. Karena siapapun orang bersalah, kemudian orang yang bersangkutan, yang bermasalah itu, orang yang salahnya mengakui kesalahan, maka orang yang bersangkutan tadi, yang bermasalah dengan orang itu, udah. Nya abi rumaos, paling kukulutusnya, ya selesai kan. Bahkan orang baik itu ketika mengenai, ya udah, kalau udah terjadi lah, udah. Kan udah selesai. Mau kudu diriungkeun, wah. Matak cobaan ulah we parebut bener atuh, parebut salah. Parebut bener mah, abi nu bener mah, abi lah nu bener mah. Maneh salah, maneh nu salah mah. Tuh kan parebut bener. Coba parebut salah, abdi nu lepat. Abdi ketang nu lepat mah. Abdi ah mimitin. Coba pas mah. Oh. Orang kira
Itulah watak manusia. Matak seorang Allah ge egois manusia. Bujeng-bujeng ka manusia, ka makhluk, manusia mah ka Allah ge berani berdusta. Kenapa dikunci mulutnya? Karena masih berani berdusta. Andina surah sabaraha geni anu. Wa yauma nahsuruhum jami'an summa naqulu lil ladina asyraku makanakum antum wa syurakaakum summa lam takum fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Orang musyrik ditanya ku Allah, kunaon selain musyrik? Henteu Gusti Allah. Kalau masih kana. Ya itulah watak manusia, berupaya supaya dirinya sekalipun bersalah tidak mendapat sanksi. Ya. Puhun abdi rumah nu rumaos wae pan kitu, rumaos abdi hapunten. Nah, nu rumaos wae pan. Henteu kieu abdi muhun rumaos mangga bilih bade dihukum. Henteu kitu kan. Hapunten. Nanti tidak mau disanksi. Itu watak manusia. Nah maka Allah menghadirkan saksi, bukan berarti Allah butuh saksi karena Allah sendiri yang menjadi saksi, tapi karena manusia itu egois, tidak suka menerima kesalahan, maka Allah menghadirkan saksi supaya manusia tidak merasa didolimi. Itu dan manusia mah masing teu daya teu upaya ge geus pubuh jelema teu daya teu upaya, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, kan dibere nu pait mah sok aral. Nah Allah teh meuni teu adil, ai batur malah loba duit, ai abdi mah teu boga bae. Tuh kan kitu. Ya. Manusia itu suka merasa diperlakukan tidak adil. Nah maka dihadirkanlah saksi, yang salah satunya adalah malaikat. Nah, malaikat yang menjadi saksi akan berbicara nanti. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Nah, setelah itu Allah menyatakan, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, sadarlah. Areling. Laknat Allah itu tetap bagi orang-orang dolim. Dolim nu mana nu dimaksud? Aya musyrikin, dolim dengan melakukan kekufuran, dolim dengan melakukan kemusyrikan. Da aya dolim teh nu maksudna dosa kecil. Ida fa'alu fahisatan aw dolamu angpusahum. Tah dolamu didinya mah dosa-dosa kecil. Ini mah maksud dolimnya dolim dengan kemusyrikan, dolim dengan kekufuran. Inna syirka la dzulmun adzim wal kafiruna humud dolimun. Nah, maka ku Allah disipati nu kumaha dolimin nu ku Allah bakal dilaknat teh. Nah, bisi majahkeun dolim jelema mukmin bertauhid muslim berbuat dosa kecil, kan itu juga termasuk dolim. Dolim artinya dosa kecil. Nah, maka Allah memberikan penjelasan alladzina yasudduna an sabilillah. Orang dolim yang akan mendapatkan laknat daripada Allah buat selama-lamanya adalah alladzina yasudduna an sabilillah. Orang kafir, orang musyrik, yang selain kufur dan musyrik itu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Udah dirinya tidak mau beriman, orang lain diajak kafir. Juga si Saiful Ibrahim, seorang muslim, banyak juga ayat-ayat yang dia hafal, menjadi guru akidah, guru akhlak, guru sejarah Islam di Al-Zaitun dulunya katanya. Kemudian murtad, ngaku-ngaku jadi pendeta.
Setelah dia murtad, ngajakan orang lain murtad. Itu kan menghina Islam dan lain sebagainya. Nah, itu yasudduna angsabilillah. Setelah dia kafir, apalagi ini murtad. Murtad itu lebih keji daripada kafir. Orang musyrik, kafir yang tidak pernah Islam itu zalim. Mereka akan mendapat kutukan Allah, laknat Allah. Mereka selalu menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu salah satu bentuk setelah kedoliman kufurnya, setelah kedoliman syiriknya, mereka juga dolim dengan menghalangi manusia dari jalan Allah. Udah dirinya tersesat, malah menyesatkan orang lain. Wayabgunaha iwaja, dan mereka selalu mencari-cari agama Allah itu, dicari-cari kebengkokannya. Kalaupun mempelajari agama Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mereka belajar bukan untuk menerima petunjuknya, tapi untuk mencari kesalahannya. Tapi kita umat Islam tak perlu khawatir. Ya, tak perlu khawatir. Kenapa? Islam itu Islam, agama Islam, aturan Islam, bukan orang Islamnya. Islam itu agama dari Allah, agamanya Allah, tuntunan dari Allah, pedoman hidup dari Allah. Untuk manusia, makhluk ciptaan Allah yang hidup di muka bumi Allah. Dan aturan itu datang dari Allah yang maha tahu tapi bijaksana. Maka semua aturan Islam pasti tidak akan berseberangan dengan karakter fitrah manusia. Maka bagi orang yang berakal sehat, berpikiran sehat, pasti akan menemukan bahwa Islam itu cocok dijadikan undang-undang, ya, dijadikan aturan, dijadikan pedoman dalam kehidupan. Maka apabila ada orang yang mencari kesalahan Islam, nah, itu tidak akan menemukan. Bahkan mungkin tidak sedikit orang yang mempelajari Islam untuk dicari kesalahannya, mereka malah menemukan Islam satu-satunya aturan yang benar, yang sesuai dengan fitrah manusia, sehingga mereka malah jadi masuk Islam. Maka sampaikan Islam dengan benar. Orang yang benci saja bisa-bisa jadi mendapat hidayah. Wayabguna iwajnya. Namun sifat orang kafir, perilaku orang kafir, kelakuan orang kafir musyrik yang dolim itu sepanjang hidupnya tidak berhenti menghalangi manusia dari jalan Allah. Tapi kita hari ini saja bisa menyaksikan banyak orang menghujat Islam, menghujat ulama yang ingin menyampaikan ajaran Islam, akhirnya mereka mati menyedihkan, mati mengenaskan. Baik. Orang meneliti Quran untuk dicari kesalahannya, daripada mendapatkan kesalahan malah mendapatkan kebenaran. Maka kita umat Islam tak usah pusing-pusing. Pelajari saja Islam, sebenarnya pelajari Quran. Tak usah mempelajari Taurat. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam itu dulu di masa Rasulullah. Kemudian Rasul suatu saat melihat Umar itu sedang memegang lembaran kitab Taurat. Maka Rasul marah. Wahai Umar, ketahuilah olehmu, apabila Musa masih hidup, maka pasti dia meninggalkan Tauratnya dan kembali kepada Quran. Kenapa kau masih pegang Taurat? Jadi beriman kepada kitab Injil bukan harus membuka lagi Injil. Udah cukup dengan informasi Quran. Jika nu ragu keneh, udah. Pokoknya Quran itu muhaiminan, sebagai pengawas, sebagai saksi atas kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya apabila ada isi kitab sebelumnya bertentangan dengan Quran, itu menunjukkan bahwa isinya buatan manusia, dirubah.
Kalau dalam urusan akidah, beda dengan urusan syariah. Ada yang dulu dihalalkan, sekarang diharamkan. Ada yang dulu diharamkan, sekarang dihalalkan. Ayat. Seperti di nabab tobat. Zaman Nabi Musa mah tobat teh kudu dibunuh. Pan saur dina Quran kayak gitu. Ya, paktulu angpusakum tuh. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum pataba alaikum. Jadi cara bertobat itu di zaman Nabi Musa ya harus dibunuh. Siapa yang bersalah dibunuh oleh yang tidak bersalah atau saling membunuh dengan orang yang bersalah. Saling bunuh yang salah dengan yang salah. Tapi kan kesininya tidak. No, itu syariat mah bisa berubah, tapi hakikat akidah mah tidak berubah. Moal dina Toret baheula pangeranana Allah, dina Injil jadi Yesus moal. Ya, kecuali Injilnya sudah palsu gitu. Jadi ketika ada kitab diakui sebagai kitab suci tapi bertolak belakang dengan Quran dalam urusan akidah, maka itu pasti kitab itu, tulisan itu, isi kitab itu palsu. Nah, walaupun hanya satu ayat dipalsukan, maka kitab itu sudah bukan lagi kitab suci. Ya. Iya. Bensin murni saleter kakecelakan ku solar saparapat liter bisa kena disebut bensin murni. Solar murni, bensinnya teu murni, solarna teu murni, kan gitu. Ya, anggar we jadi naon, jadi kombinasinya. Gitu. Jadi yang murni itu ya segalanya utuh. Nah itu murni, itu kitab suci. Ya. Injil kitab suci, Toret kitab suci, Injilnya tetap suci. Tapi banyak orang yang merubahnya. Injil yang aslinya entah dikemanain, entah sudah hilang, entah disembunyiin. Nah, yang muncul Injil-Injil yang sudah ditambah atau dikurang. Berarti kan tidak seutuhnya Injil, tidak seutuhnya Toret. Nah, Quran itu dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, tapi perilaku orang musyrik dan kafir mereka tidak akan berhenti senantiasa karena kekufuran dan kemusyrikannya mereka menghalangi manusia dari jalan Allah dan berupaya untuk menjadikan jalan Allah ini bengkok, dituduh, difitnah dan lain sebagainya. Itu ciri kedua, wahum bil akhirati hum kafirun. Satu, menghalangi manusia dari jalan Allah. Dua, berupaya membengkokkan jalan Allah. Tiga, kenapa itu semua terjadi? Karena mereka tidak mengimani adanya akhirat. Jadi pangkal kejahatan yang dilakukan manusia adalah berawal dari tidak beriman kepada akhirat. Kalau orang masih beriman kepada akhirat, pasti hidupnya akan sedikit berhati-hati. Sok urang nyaho bakal paeh, geus paeh bakal dibalas ku Allah, bakal dihudangkeun untuk dibalas. Kan mikir, aduh aing di dunia selamat, tapi di akhirat kumaha. Nah, maka modal utama supaya hati kita lembut, supaya hati kita sadar, supaya hati kita terbuka, kita harus punya modal mengimani, meyakini adanya akhirat. Maka orang tidak mengimani akhirat itu hidupnya ingin bersenang-senang di dunia karena tidak beriman akhirat. Kalau tidak sekarang senang ya kapan lagi? Orang beriman kepada akhirat sekarang senang tapi besok sengsara. Untuk apa? Lebih baik sekarang sengsara besok senang, kan gitu. Idealnya sekarang bahagia besok bahagia, kan gitu. Tak Islam konsep nage fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, bagaimana Allah menghadapi perilaku orang musyrik, orang dolim yang begitu dolim,
menghalangi manusia dari jalan Allah sampai merekayasa supaya agama Allah kelihatannya bengkok, salah, dan mereka tidak mau sadar tentang adanya akhirat. Allah menyatakan ayat 20-nya, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Ini untuk obat bagi kita. Mereka itu orang dolim yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah, berupaya untuk membengkokkan jalan Allah. Mereka tidak mau beriman kepada akhirat. Allah nyatakan mereka itu tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. Ya, silakan. Apapun yang mereka ingin lakukan, silakan lakukan. Tapi ingat, mereka tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. Sekalipun manusia terus-terusan dihalangi dari jalan Allah, itu mulai nut-nutan, tunduh. Mereka berupaya menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah buka pintu hati manusia, manusia tidak bisa dihalangi. Sekalipun orang kafir. Maka jangan heran hari ini kita menyaksikan semakin keji si Saiful Ibrahim menghina Islam, semakin banyak orang Kristen yang masuk Islam. Karena Islam itu kan benar, Islam itu kan mulia, Islam itu kebenaran sejati. Semakin dicaci maki malah semakin kelihatan kebenarannya. Sok ayeuna emas geus jadi perhiasan, diduruk. Semakin diduruk panas, semakin terpisah emas aslinya dari tembaganya. Da moal aya kongkorong emas murni moal. Da emas maleuleus. Pasti kudu pakai unsur lain supaya heurasnya, supaya bisa dicetak. Nah, diduruk, semakin diduruk kan diduruk dihinakan, kan semakin terpisah emasnya dari tembaganya. Iya, tembaganya menjadi murah, emasnya jadi malah mahal. Islam itu kan mulia. Islam itu kebenaran sejati. Semakin dikorek-korek, semakin kelihatan cahayanya. Nah, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Mereka itu orang kafir dolim yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah, mencari-cari kebengkokan agama Allah. Mereka tidak mau beriman kepada akhirat. Mereka itu sama sekali tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. Artinya, sehebat apapun rencana mereka, usaha mereka, itu tidak akan berhasil kecuali atas izin Allah. Dan mereka tidak akan luput dari siksaan Allah ketika Allah berkehendak untuk menyiksa. Nah, pek. Dan masing hayuh jelema di halangan ge ku Allah dipasihan hidayah ya. Nah, maka kita jangan khawatir. Kita harus yakin Islam itu agama yang benar, Quran itu kitab suci yang dijamin, udah selesai. Adapun kita berdakwah, menyampaikan, menjawab tantangan, menjawab mubahalah, ya itu mah kewajiban kita. Tapi kita jangan, wah yuk Islam dirusak ya kumaha bawa-bawa. Mau rusak Islam mau. Kitab Quran, hablullahil matin, talinya Allah yang begitu kuat. Latan qodi ajaibuhu wala tahluku an kasratirod wala tanakudo. Kan itu. Latan qodi ajaibuhu, keajaiban Quran itu tidak akan habis. Iya. Apa yang dikatakan Quran 14 abad yang lalu sekarang baru ditemukan oleh manusia. Berarti Quran sudah berbicara. Maka keajaiban Quran itu, apa yang dikatakan Quran yang dulu itu tidak pernah bisa dibuktikan, hari ini terbukti. Maka sok we Quran tuluy dihinakeun, sok, maka akan semakin jelas kebenaran. Maka suatu saat nanti dengan nubuah dari Rasulullah,
Janji Allah yang disampaikan oleh Rasul, dunia ini mau tidak mau, sadar tidak sadar, ini kebencian orang yang membenci Islam, kecintaan orang yang mencintai Islam, itu pada hakikatnya sedang digiring oleh Allah untuk menuju khilafah ala manhaji nubuwah. Fase kelima itu pasti datang. Jadi kebencian Fir'aun dan antisipasi yang dilakukan oleh Fir'aun untuk mengantisipasi lahirnya seorang bayi yang akan merusak kekuasaannya, itu pada hakikatnya mengantarkan kepada kesuksesan program Allah. Maka Syekh Asy'arawi mengatakan, la taglak min tadabiril basar fa'aksoma yastati'un huwa tanfidu iradatillah. Janganlah kau cemas, janganlah kau khawatir, janganlah kau risau dengan rencana jahat manusia. Rencana jahat orang-orang anti-Islam tidak pernah berhenti. Mereka mengerahkan pikiran, tenaga, harta untuk merusak Islam. Bagaimana umat Islam khawatir? Tak usah khawatir. Dakwah wajib, pembinaan wajib, ngaji wajib, mempertahankan Islam wajib, tapi tak usah khawatir. Kita membela Islam itu hanya karena kewajiban kita, bukan berarti Islam perlu dibela oleh kita. Islam mau kudu dibela, kan orang kudu ngabela. Islamnya tidak membutuhkan pembelaan. Islam itu Islam tetap. Sekalipun didustakan tidak akan menjadi dusta. Tetap Islam itu hak. Hanya kita sebagai orang yang mengaku beriman punya kewajiban untuk membela agama yang kita anut. Dan itu pun pahalanya untuk kita. Maka kita tak usah khawatir. La taglak min tadabiril basar. Seluruh manusia merencanakan konspirasi kejahatan untuk merusak Islam. Tak usah khawatir. Jalankan kewajiban, hati tenang kepada Allah. Tak usah risau, tak usah galau. Kenapa? Fa inna aksoma yastati'un huwa tanfidu iradatillah. Karena sesungguhnya ujung puncak dari apa yang bisa mereka lakukan pada hakikatnya hanya melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudara Yusuf konspirasi merencanakan kejahatan untuk Nabi Yusuf, tapi tidak sadar bahwa kejahatan yang mereka lakukan itu untuk mengantarkan Yusuf kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Hari ini banyak orang menyoroti Islam, menuduh, sampai ada pembantaian dan lain sebagainya di satu pihak. Di pihak lain ada yang terus membela Islam, memperjuangkan walaupun difitnah. Itu semua pada hakikatnya hanya akan mengantarkan kepada kehendak Allah yang sudah ditetapkan. Rasul sudah menjanjikan bahwa setelah fase mulkan jabarian akan ada fase khilafah ala manhajin nubuwah. Itu pasti. Kewajiban kita bukan termenung sambil cicing, tapi kita berupaya supaya terlibat, supaya ikut andil mendapat pahala dari keterlibatan kita. Itu dengan doa, dengan usahakan baik. Dan Nabi Musa oge atuh bayi geuning teu nanaon. Berjuang nanti orok teu nanaon. Ngan ukur kudu daek kungkul diasupkeun ka istana Firaun, sakit tuh kan. Mimitina teh. Terus engke we ka ditu geus waktuna. Karena ini nama ibarat orang teh umat Islam teh ibarat Musa nuju bayi kene, diurus di istana Firaun, tapi nunyusuan lain Firaun, ibunya sendiri yang menyusui Nabi Musa itu ibunya sendiri yang tidak diketahui oleh Firaun bahwa itu adalah ibunya. Diurus di istana Firaun tapi dididik oleh ibunya. Kan milu naon, milu sare. Jadi aman kan? Itu. Nah itu. Maka biarkan mereka. Musa yang asli, Musa yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi penyebab kehancuran Firaun diteangan, tapi kalahkan dikukut.
Ya. Ari Musa anu lain Musa, bayi anu lain Musa itu banyak yang dibunuh. Tuh kan. Isa yang asli mau dibunuh oleh orang Yahudi karena dimusuhi karena membawa ajaran tauhid, mau dibunuh, diselamatkan oleh Allah. Yang terbunuh adalah si Yudasnya. Tuh. Yang mau membunuh Nabi Isa malah yang dibunuh diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi yang asli-aslinya selamat. Maka jangan jadi yang imitasi. Ya, harus jadi yang asli. Itu nu asli mah selamat. Nu imitasi mah sanajan jiga alus ge mimitina, wah sok dipiceun kana mah alah hanya kalain. Mata ke ulah sok meuli nu imitasi. Ajar kada murah, murah beda saeutik. Ya, kekuatannya beda kualitasnya. Gitu. Nah, Allah memberikan ketentraman. Mereka itu tidak bisa melemahkan Allah. Sekalipun rencananya hebat, kalau Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Dan satu itu yang kedua, mereka merasa hebat gagah, tapi mereka tidak bisa melemahkan Allah. Ketika Allah berkehendak menurunkan azab, mereka tidak bisa luput dari azab Allah. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan tidak ada bagi mereka selain Allah para pelindung. Ya, mereka tidak punya pelindung selain Allah. Jadi ketika Allah menurunkan azab, siapa yang bisa membela mereka? Nggak ada. Tidak cukup itu, yudha'afu lahumul azab, akan dilipat gandakan siksaan buat mereka. Kenapa? Sudah mereka sesat, mereka menyesatkan orang lain. Jadi dengan kesesatannya mereka disiksa, dan dengan menyesatkannya ribuan orang disesatkan, wala. Berarti dilipat-lipat, semakin banyak yang disesatkan, semakin banyak upaya menyesatkan, semakin dilipat gandakan azab. Maka nuyastati'una sam'a wa maka nuyubsirun. Allah menggambarkan sifat selanjutnya, saking mereka bencinya kepada kebenaran, kepada Al-Quran, kepada petunjuk Allah, maka Allah gambarkan mereka dulu ketika hidup di dunia, sepanjang hidupnya tidak mampu mendengarkan kebenaran dan tidak mampu melihat kepada kebenaran. Ya, jadi artinya saking bencinya seolah-olah mereka itu ngadenge gitu, itu bisa. Tuh. Ya, embung ngadenge. Iya, kalau kita sebel kepada seseorang, ya sok kuhul, neng Debi kuhul ka uwa, uwa kasih uwa, ngadenge we ngaranna unggul, wah aing mah utah, ya kan? Nah itu makanu makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun gitu. Jadi mereka tidak kuat mendengar kebenaran, tidak kuat melihat. Ketika orang sudah sebel kepada sesuatu, aya jelema nu anti peuteuy, embung peuteuy teh. Urang mengeunah dahar jeung eta mah embungan. Kakara ningali lumpat nu tadina lapar hayang dahar jadi teu hayang dahar. Tuh kan? Padahal peuteuy tinggal babetkeun we atuh. Tapi itulah ketika kita tidak suka sesuatu dan melebihi batasnya, kita tidak akan mampu melihat, tidak akan mampu mendengar. Kakak ngadenge, wang ngaliwat teh jeung peuteuy geus mural. Tuh, da manehna mah benci kana peuteuy. Nah, itu. Ya, saking bencinya kepada kebenaran sehingga Allah menggambarkan seolah-olah manehna teh lamun ngadenge we ge tuluy ongkek. Ya, nempot tuluy puyeng. Tidak mampu untuk mendengar kebenaran dan mereka tidak mampu sepanjang hidupnya melihat kebenaran. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Bagaimana ujungnya? Allah memberikan vonis. Mereka itulah manusia yang telah merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena akibat daripada perilakunya mereka akan masuk ke dalam neraka yang abadi. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Selain itu juga apa yang mereka buat-buat dulu di dunia, adanya syirikat Allah, adanya
akan adanya yang memberi syafaat menolong dan lain sebagainya, itu semua hilang. Tuhan-Tuhan yang dijadikan sandaran oleh mereka itu ternyata hilang. Karena itu hanya hayalan pikiran mereka saja, embusan setan. Kumaha atuh ujung napisan la jaroma annahum fil akhirati humul ahsarun. Hese ngagambarkeunana ngan anu jelas mah pasti sesungguhnya mereka itu jadi manusia yang paling rugi di akhirat. Ahsarun annahum saestuna itu ulaik fil akhirati di akhirat hum itu laik itu ladina al ahsaruna eta nupang rugina nupang rarugina wungkul tuh. Tidak ada yang lebih rugi daripada mereka. Itu orang kafir. Nah, di ayat 23-24 Allah menjelaskan sebaliknya. Orang-orang beriman. Kalau orang kafir seperti itu, bagaimana orang beriman? Ini supaya jadi perbandingan. Sudah menjadi kebiasaan Allah, adat Allah. Ya, kebiasaan Allah dalam Quran ketika menjelaskan mukmin, pasti setelahnya menjelaskan kafir. Setelah menjelaskan kafir, Allah menjelaskan sisi lain, yaitu orang mukmin, supaya jadi perbandingan, jadi pelajaran. Nah, ayat 23-24-nya itu menggambarkan keadaan orang mukmin. Baca heula. Sadaqallah.